Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Agustin Gilang Fernando. Dan kali ini kita akan membahas buku yang judulnya Humble Pie. Beberapa waktu yang lalu saya telah membuat video unboxing buku ini, Humble Pie, dan kali ini kita akan sedikit membahas tentang buku ini. Kalau teman-teman mengikuti Instagram saya, sebenarnya saya sudah membuat review buku ini dalam bentuk postingan, dan nanti akan saya sertakan link postingannya di deskripsi. Jadi langsung saja, Humble Pie ini ditulis oleh Matt Parker. Beliau adalah guru matematika di Australia. Dan seperti judulnya, teman-teman bisa menebak, Humble Pie ini A Comedy of Maths Error. Jadi isinya itu tentang kesalahan-kesalahan matematika di dunia nyata. Walaupun judulnya itu adalah A Comedy of Maths Error, tapi ada juga yang sebenarnya bukan tidak komedi ya, maksudnya misalnya kematian itu kan tidak terlalu seru untuk ditertawakan seperti itu. Langsung saja kita ke daftar isinya. Menurut saya ini unik teman-teman. Jadi daftar isinya itu teman-teman bisa lihat. Kalau di computer science atau di bahasa pemrograman itu dimulai dari angka 0 indeks. Jadi ada 0 introduction, ada baru angka 1, dan juga di terakhir kesimpulannya bisa lihat ya. Ini tapi nggak diberi indeks seperti itu. Jadi ada 13 kalau 0 tidak dihitung sebagai 1. Ada introduction dan lain sebagainya. Dan juga yang unik di belakangnya itu teman-teman. Oh iya, ini di daftar di sini teman-teman lihat tidak ada halaman. Dan saya tuh bingung teman-teman. Saya tuh bingung. Oh, nggak ada halamannya. Jadi kan susah kita kalau mau lihat beberapa. Dan juga, lihat ini saya buka random ya. Di buku ini itu nggak ada halamannya juga. Di pojok sini itu nggak ada halamannya. Iya, memang nggak ada halamannya. Bukan salah cetak. Saya kira awalnya itu salah cetak, tapi ternyata tidak. Terus di belakangnya, di bagian indeksnya itu beliau itu nggak ngasih halaman juga, tapi sebuah link yang kalau kita punya versi PDF-nya atau mungkin versi filenya itu bisa diklik. Dan kalau kita klik link ini itu nanti dia merujuk ke halaman yang ingin kita cari itu di situnya. Di indeksnya ini diberi keterangan sama beliau, saya bacakan. The page references in this index correspond to the print edition from which this ebook was created. And clicking on them will take you to the location in the book where the equivalent print page will begin. To find a specific word or phrase from the index, please use the search feature of your ebook reader. Jadi dia kita klik, tapi saya nggak bisa kita klik. Kita klik nanti akan ke halaman yang ingin kita cari. Kita bahas sedikit. Ada lose track of time tentang kesalahan-kesalahan tentang penanggalan, engineering mistake tentang kesalahan-kesalahan pada dunia engineer, little data tentang data, tapi kalau di little data ini lebih ke data-data kecil, misalnya Excel, spreadsheet, dan lain sebagainya. Out of shape, kesalahan-kesalahan pada bidang geometri, you can't count on it, itu kalau nggak salah kesalahan tentang persepsi kita terhadap bilangan-bilangan yang nilainya besar. Kopi saya bilangan besar. Dan juga ada does not compute. Does not compute ini ada dua, dibahas 2 kali. Does not compute di bagian indeks 6 dan indeks ke-13. Pembahasannya hampir sama, cuma ya ada 2 kali. Seperti itu. Juga ada probably wrong. Probably wrong itu tentang statistika. Ada put your money where your mistake are. Ada tentang kesalahan finansial. Around about way 9.49, too small to notice. Itu tentang kesalahan pembulatan. Dan juga ada unit conventions and why can't we all just get along, 11 stats the way I like it. Tentang kesalahan perbedaan ukuran atau perbedaan satuan. Juga ada totally random. Bukan sih, sebenarnya tulisannya itu bisa itu ya, sebenarnya saya fokusin dulu. Ada TLY random.
Tapi ini sengaja dibuat ini, bukan typo, kan ceritanya total random, tapi dibuat seperti ini, bagus juga. Dan 13 does not compute lagi program, tentang program. Yang paling saya ingat itu ada beberapa hal. Pertama tentang apa ya? Oh iya, tentang human error. Saya lupa di bab mana, tapi ada bahas juga tentang human error. Jadi human error itu seperti diibaratkan seperti keju Swiss. Keju Swiss itu kalau teman-teman pernah nonton Tom and Jerry, keju Swiss itu kan bukan keju Swiss aja sih, itu kan ada lubang-lubangnya. Kalau kita potong-potong menjadi persegi, itu dia kan ada yang bagian lubangnya, terus karena dia lingkaran-lingkaran ya, kalau kita potong-potong kan jadinya semakin kecil. Ada yang dia bolongannya nembus, ada yang dia lubangnya itu dia nggak nembus. Maksudnya gini, jadi human error atau kesalahan manusia itu sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan seorang individu saja, karena kan dalam suatu sistem itu berlapis-lapis. Jadi kalau ada suatu tindakan yang sampai menyebabkan sebuah musibah katakanlah, itu berarti kan juga ada kesalahan pada tiap-tiap lapisan itu. Juga ada cerita tentang pembulatan tadi. Cerita tentang pembulatan tadi itu yang saya ingat ada, jadi rudal dan anti rudal. Anti rudal itu dia kan akan mengkalkulasi posisi rudalnya. Jadi ada rudal musuh, rudal waktu itu tentara Amerika Serikat. Saya lupa ini rudal dari siapa. Jadi anti rudalnya Amerika Serikat itu mau menangkal rudal ini, tapi dalam programnya, di program rudal ini itu dia ada yang namanya, kalau teman-teman belajar tentang error itu truncation error atau error pemotongan. Kalau teman-teman pakai kalkulator itu kan kadang kita dapat angka yang jelek, misalnya 1,5887978666, kan kita potong sesuai keinginan kita. Tapi kalau pada rudal yang seperti itu, anti rudal yang memang punya kecepatan yang tinggi, 0,00001 aja itu mungkin sudah sangat berarti kalau kita potong. Perbedaannya cukup besar karena kan itu pelurunya cepat, udah anti rudalnya cepat, perbedaan sepersekian milidetik saja itu udah meleset jauh, dan akhirnya rudalnya gagal ditangkal, dan saya lupa sampai berapa puluh, 20 lebih tentara Amerika Serikat itu dia meninggal seperti itu. Terus juga ada apa lagi ya tentang kesalahan engineering, itu juga cukup menyedihkan. Misalnya pembangunan jembatan yang tidak bagus, kegagalan kalkulasi itu, ya itu juga beberapa disebutkan juga mengakibatkan korban jiwa. Dan juga ada kesalahan pemrograman alat, saya lupa, kalau nggak salah radiasi pasien kan. Kalau kita mau ronsen, atau seingat saya ronsen sih, ronsen atau terapi gitu, terapi sebenarnya. Nah itu kan pakai alat, dan alatnya itu disetting pakai, settingnya kan pakai programnya itu belum sempurna, ada sedikit bugnya, dan saat itu terjadi pasiennya ini menerima radiasi yang seharusnya tidak segitu, dan akhirnya meninggal karena radiasi. Dan itu saja. Ini sangat saya rekomendasikan bagi teman-teman, terutama matematika dan juga yang belajar matematika, karena saya juga belajar matematika, karena fisika juga banyak matematikanya seperti itu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.